Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel, Temas Education. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar multimedia pembelajaran. Yang pertama, saya akan membahas tentang makna multimedia sebelum tahun 1980. Maknanya yaitu kumpulan dari berbagai peralatan media yang berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran. Misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Setelah itu, makna multimedia setelah tahun 1980 yaitu penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen multimedia. Komponen multimedia itu ada 5. Yang pertama yaitu video. Video merupakan rekaman kejadian atau peristiwa, atau proses yang berisi urutan gambar bergerak disertai dengan suara. Video ini isinya lebih realistik dibandingkan dengan animasi. Video membutuhkan tempat penyimpanan yang lebih besar. Video digital kini menjadi komponen multimedia yang populer karena mudah diolah oleh komputer. Video digital membutuhkan persyaratan perangkat keras komputer yang tinggi dalam hal prosesor dan memori serta periferal pendukung. Video juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang menarik, langsung, dan efektif. Untuk tabel format video digitalnya, lihat di sini. Selanjutnya, yang kedua ada animasi. Animasi adalah suatu tampilan yang menggabungkan antara media teks, grafik, dan suara dalam suatu aktivitas pergerakan. Animasi digunakan untuk menjelaskan dan menstimulasi sesuatu yang sulit dilakukan dengan video. Yang ketiga yaitu teks. Teks adalah elemen multimedia yang paling dasar. Teks terdiri atas gabungan kata yang digunakan untuk mengekspresikan suatu pesan atau informasi. Pemanfaatan teks dalam sajian multimedia ini sangat banyak. Bahkan bisa dikatakan bahwa hampir setiap produk multimedia pasti mengandung elemen teks. Teks sering digunakan untuk menyajikan isi, penjelasan, menu, label, caption, dan lain-lain. Teks adalah bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan. Selanjutnya, itu adalah audio. Audio didefinisikan sebagai macam-macam bunyi dalam bentuk digital seperti suara, musik, narasi, dan sebagainya yang bisa didengar untuk keperluan suara latar, penyampaian pesan duka, sedih, semangat, dan macam-macam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Bunyi dapat ditambahkan dalam multimedia melalui suara, musik, atau efek-efek suara. Untuk tabel ekstensi file musik atau file suara itu di sini. Selanjutnya, itu ada grafis, foto, dan gambar. Nah, di sini gambar itu adalah image 2 dimensi yang dapat dimanipulasi oleh komputer. Misalnya berupa foto, grafik, ilustrasi, diagram, dan lain-lain. Gambar bermanfaat untuk visualisasi konsep verbal atau abstrak. Gambar digunakan untuk memperjelas penyampaian informasi verbal. Secara teknik, gambar terbagi atas 2 jenis, yaitu image atau raster atau bitmap image, dan graphics, yaitu vektor graphics. Raster image atau bitmap tersusun atas elemen-elemen gambar yang disebut pixel, dan umumnya berasal dari foto yang dihasilkan oleh kamera digital atau scanner. Vector graphics adalah gambar yang disajikan di layar komputer melalui visualisasi persamaan matematis dan bukan melalui penyusunan pixel.
Perbedaan secara awam yang bisa diamati atas kedua jenis adalah bila gambar vektor diperbesar tampilannya tetap tajam, sedangkan bila gambar bitmap diperbesar tampilannya nampak kabur atau pecah. Ilustrasinya pada gambar selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada manfaat multimedia. Di sini manfaat dari multimedia itu ada 5. Yang pertama, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Yang kedua, terdapat privasi di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Yang ketiga, memperbesar benda kecil yang tidak tangkap oleh mata, atau memperkecil benda sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Yang keempat, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang kelima, dapat mengakomodasikan cara belajar yang berbeda-beda, sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Selanjutnya yaitu pembagian multimedia berdasarkan penyajian multimedia. Nah, itu terbagi atas 2. Yang pertama, multimedia linear, dan yang kedua, multimedia interaktif. Multimedia linear adalah multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan sesuai dengan sequel atau berurutan. Contoh multimedia linear seperti TV dan film. Selanjutnya, multimedia interaktif, yaitu multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Nah, multimedia interaktif ini contohnya adalah multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-lain. Multimedia interaktif terbagi menjadi 2, yaitu multimedia interaktif hierarki dan multimedia interaktif non-linear. Multimedia interaktif hierarki yaitu pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Sedangkan multimedia interaktif non-linear adalah memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Nah, dalam multimedia interaktif itu ada karakteristiknya. Karakteristik dari multimedia interaktif yaitu ada 4. Yang pertama, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Dari segi konten, didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Selanjutnya, interaktivitas. Memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Yang terakhir, yaitu bersifat mandiri, dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu strategi penyajian multimedia interaktif. Yang pertama itu drills. Program MPI, Drills and Practice, berisi rangkaian soal-soal latihan guna meningkatkan keterampilan dan kecepatan berpikir pada mata pelajaran tertentu. Biasanya adalah matematika dan bahasa asing. Untuk alur metode Drills and Practice seperti gambar berikut. Yang kedua itu tutorial. Dalam tutorial, komputer berperan layaknya sebagai seorang guru. Siswa harus bisa berpartisipasi aktif dalam proses belajarnya dengan berinteraksi dengan komputer. Materi pelajaran dalam satu subtopik disajikan lebih dulu, kemudian diberi soal latihan.
Respon siswa kemudian dianalisis komputer dan siswa diberi umpan balik sesuai dengan jawabannya. Komputer biasanya memberikan alternatif percabangan. Semakin bervariasi alternatif percabangan, program tutorial akan semakin dapat memenuhi kebutuhan berbagai individu. Di samping itu, program tutorial harus dapat menyesuaikan kecepatannya dengan tingkat kemampuan siswa. Alur untuk tutorial ini dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya itu simulasi. Simulasi adalah suatu model atau penyederhanaan dari situasi, objek, kejadian sesungguhnya. Model simulasi masih mengandung elemen-elemen pokok dari sesuatu yang disimulasikan. Program multimedia pembelajaran dengan metode simulasi memungkinkan siswa memanipulasi berbagai aspek dari sesuatu yang disimulasi tanpa harus menanggung resiko yang tidak menyenangkan. Untuk alur metode simulasi dapat dilihat sebagai berikut. Yang keempat itu games. Games adalah metode permainan yang dapat diakomodasi dalam program MPI. Game yang digunakan di sini tentu saja yang bersifat edukatif. Beberapa jenis game yang bisa digunakan antara lain adventure, board, card, role-playing, and quiz. Karakteristik game yang penting adalah adanya aturan atau petunjuk, tujuan, tantangan, waktu, skor, reward, dan punishment. Untuk alur metode games dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, dalam multimedia interaktif itu ada level interaktivitas. Nah, untuk level interaktivitas yang pertama yaitu navigasi video dan navigasi audio. Adalah seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengontrol jalannya video atau audio. Siswa dapat berinteraksi melalui tombol ini agar dapat memainkan dan mematikan video atau video yang ada dalam MPI. Level interaktivitas dari navigasi video atau audio ini termasuk dalam kategori yang rendah. Selanjutnya adalah contoh gambar navigasi untuk video. Selanjutnya itu kontrol animasi. Kontrol animasi adalah seperangkat tombol untuk mengatur jalannya animasi. Fungsi tombol ini bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan jenis animasi yang akan diatur. Kontrol animasi bisa lebih kompleks dari sekedar tombol play and stop, seperti pada navigasi video. Selanjutnya ini adalah contoh sebuah animasi yang dilengkapi dengan seperangkat tombol kontrol yang berfungsi untuk play atau stop, langkah maju, dan langkah mundur. Selanjutnya yaitu navigasi halaman. Navigasi halaman adalah seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengeksplor halaman MPI maju satu halaman, mundur satu halaman, atau menuju halaman lain yang diinginkan. Level interaktivitas dari navigasi halaman ini termasuk dalam kategori yang lebih tinggi daripada navigasi video atau audio. Contoh tombol pada untuk maju berupa panah ke kanan dan tombol untuk mundur berupa arah ke kiri, seperti pada gambar berikut. Yang kelima itu kontrol menu atau link. Adalah objek yang berupa teks, gambar, atau ikon yang diberi properti hyperlink, seperti sehingga apabila objek tersebut diklik, maka MPI akan menampilkan halaman atau objek lain yang diinginkan. Kontrol ini biasanya digunakan untuk membuat menu atau link. Meskipun level interaktivitasnya sama dengan level navigasi halaman, akan tetapi kontrol ini lebih fleksibel dan variasi objek yang ditampilkan lebih banyak, misalnya pop-up, animasi, dan lain-lain. Berikut adalah contoh tampilan kontrol menu atau link. Selanjutnya yang keenam itu hypermap. Dalam MPI, istilah hypermap menunjuk pada sekumpulan hyperlink yang berupa area yang membentuk suatu area lebih besar, sehingga apabila hyperlink tersebut diklik atau dilintasi oleh pointer mouse, maka akan ditampilkan secara pop-up deskripsi dari area tertentu. Contoh hypermap ini adalah
peta Indonesia, di mana bila mouse kita arahkan ke provinsi tertentu, maka akan tampil pop-up deskripsi tentang provinsi tersebut. Penerapan hypermap ini sangat banyak dalam MPI, karena sangat efisien dalam menyajikan informasi. Berikut adalah contoh tampilan dari hypermap. Selanjutnya itu ada respon atau feedback. Interaktivitas berupa respon feedback adalah mekanisme aksi-reaksi dari suatu program yang interaktif. Siswa memberikan respon karena adanya permintaan dari program, dan selanjutnya program memberikan umpan balik atau feedback yang sesuai. Feedback dari program ini bila perlu bisa dilanjutkan dengan respon dan feedback tahap berikutnya. Bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya itu drag and drop. Drag and drop adalah aktivitas memindahkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain dalam layar. Cara melakukan drag and drop dengan menggunakan mouse adalah memilih suatu objek dengan mengklik mouse sambil tombol mouse tetap dipertahankan dalam posisi diklik. Pindahkan objek ke tempat baru. Setelah itu, lepaskan mouse dan objek akan berada di tempat yang baru. Penerapan drag and drop sangat banyak. Misalnya untuk soal tes, game, simulasi, dan lain-lain. Ilustrasi drag and drop dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kesembilan itu ada control game. Level interaktivitas yang paling tinggi dapat ditemukan di game. MPI yang menggunakan model game sangat disukai oleh siswa, karena siswa merasa seperti bermain. Game yang baik tentu saja berisi materi pembelajaran. Yang terakhir itu ada kontrol simulasi. Berbeda dengan animasi, di mana pengguna hanya menggunakan atau melakukan kontrol atas jalannya proses. Namun dalam simulasi pengguna dimungkinkan melakukan interupsi atas jalannya proses. Pengguna dapat melakukan input sehingga proses bisa berubah. Kontrol yang lebih luas inilah yang membuat simulasi lebih unggul dalam meningkatkan motivasi belajar. Gambar berikut adalah salah satu contoh dari simulasi. Nah, itulah penjelasan saya mengenai konsep dasar multimedia pembelajaran. Semoga teman-teman semuanya memahami penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.